Pemerintah serius berupaya menekan angka stunting. Kunjungan Presiden dalam rangka meninjau program percepatan penurunan angka stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Masyarakat Indonesia, ironisnya stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah. Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. Dari video sebelumnya dapat dilihat kasus stunting di Indonesia sangat penting untuk ditangani. Berdasarkan hasil SSGI atau yang dikenal dengan Studi Status Gizi Indonesia, data stunting di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2021. Indonesia berada pada urutan keempat tertinggi di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa sih itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bayi usia di bawah 5 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, sehingga memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, untuk menghindari stunting, kalian perlu tahu nih, gejala dari stunting itu apa saja. Yang pertama, yaitu lambatnya perkembangan keterampilan fisik seperti berguling, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua adalah keterlambatan perkembangan kemampuan belajar, berpikir, dan kreativitas. Yang ketiga, anak lebih mudah sakit karena penurunan daya imun. Kemudian yang keempat adalah anak memiliki berat badan yang rendah untuk anak yang seusianya. Selanjutnya adalah pertumbuhan tulang anak terhambat. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi berat badan dan tinggi badan ibu sebelum masa kehamilan. Yang terakhir yaitu pertumbuhan gigi terhambat karena anak memiliki gizi yang buruk. Nah, setelah kita tahu gejala dari stunting, selanjutnya yuk kita simak beberapa hal yang menjadi penyebab stunting. Penyebab stunting yang pertama adalah rendahnya asupan gizi dan penyakit yang seringkali diderita karena lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua adalah gangguan pertumbuhan yang dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, yang dimaksud faktor langsung yang berhubungan dengan stunting diantaranya adalah asupan nutrisi makanan dan status kesehatan. Adapun faktor yang tidak langsung yang berhubungan dengan stunting diantaranya terkait dengan pelayanan kesehatan dan lingkungan rumah tangga yang kurang baik. Kemudian penyakit infeksi juga bisa menjadi salah satu penyebab karena dapat memperburuk keadaan gizi pada anak. Yang terakhir adalah status ekonomi yang rendah karena dapat menyebabkan kurangnya pemenuhan nutrisi pada anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari stunting. Anak yang terkena stunting akan berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun dampak jangka pendek antara lain yakni peningkatan kesakitan dan kematian, tidak optimalnya perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal, serta peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan untuk dampak jangka panjang dari stunting adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, peningkatan risiko obesitas, dan penyakit degeneratif lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, tidak optimalnya kapasitas belajar dan performa saat masa sekolah, serta tidak maksimalnya produktivitas dan kapasitas kerja. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa stunting ini sangat berbahaya. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus stunting ini? Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif sampai dengan umur 6 bulan setelah bayi lahir tanpa menambahkan atau menggantinya dengan makanan atau minuman lainnya. Selanjutnya adalah pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu agar tahu apakah ada gangguan pada pertumbuhan sang anak. Dan yang terakhir yaitu melakukan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Dalam upaya pencegahan, tidak cukup hanya menerapkan 4 pencegahan tersebut, tetapi harus diimbangi dengan program kesehatan pemerintah, yaitu Isi Piringku. Yang mana program tersebut sebagai pengganti 4 Sehat 5 Sempurna. Pada saat ini, sudah tidak digunakan kembali istilah 4 Sehat 5 Sempurna, karena sudah diganti dengan Isi Piringku. Secara umum, Isi Piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari isi piringku untuk anak usia 6-23 bulan, ada protein hewani seperti daging sapi, ayam, unggas telur, ikan, dan sebagainya sebesar 30%. Lalu ada kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu, tempe sebesar 10%. Ada buah-buahan dan sayur seperti sawi, ayam kangkung, wortel, pisang, pepaya sebesar 25%. Dan yang terakhir ada makanan pokok seperti nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain-lain sebesar 35%. Isi piringku untuk anak usia 2-5 tahun ada lauk pauk seperti daging sapi, ayam, unggas, telur, ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan sebagainya sebesar 35%. Lalu ada makanan pokok seperti nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain-lain sebesar 35%. Lalu yang terakhir, ada sayur dan buah-buahan seperti sawi, bayam kangkung, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain sebesar 30%. Dari beberapa paparan tentang stunting, kita dapat mengetahui betapa bahayanya stunting pada anak, serta berbagai pencegahan agar tidak terjadinya stunting. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.